cara trading future di Binance Indonesia dengan mudah. Hai Trader Universe, oke bagi kalian yang mungkin baru ya di dunia trading future, trading crypto. Jadi di crypto itu ada dua kategori tradingnya ya. Yang biasa diketahui di Indonesia itu adalah spot. Karena untuk yang futuresnya itu memang baru dibuka di tahun ini ya untuk beberapa exchange. Jadi kalian harus bisa membedakan dulu. Oke, yang pertama adalah apa itu trading future. Jadi trading future adalah aktivitas jual beli kontrak yang berjangka, mewakili komitmen untuk membeli atau menjual suatu aset kripto pada harga tertentu di waktu tertentu dan di masa depan. Sebagai contohnya, misalnya kalian membuka posisi long 1 BTC. Long itu sama dengan buy ya atau beli. Jadi di sini kalian long 1 BTC di harga misalnya $25.000 dengan leverage 10 kali atau kali 10. Jadi di sini kalian hanya perlu modal awalnya sebesar $2.500 saja karena ada daya ungkit yang namanya leverage. Kemudian ketika harga naik ke 26.000, maka kamu bisa mendapatkan untung $1.000 karena selisih dari harga kenaikan tersebut. Tapi kalau turunnya ke 24.000, maka kamu juga rugi $1.000 dari harga selisih turunnya tadi ya. Tapi kalau misalnya turunnya terlalu jauh gitu ya, misalnya sampai 22.000, maka seluruh modal trading kalian yang modal awalnya 2.500 tersebut itu bisa terkena likuidasi atau habis semuanya. Oke, sekarang kita membahas tentang spot. Perbedaan dengan trading spot adalah transaksi di mana kalian benar-benar membeli aset kripto seperti Bitcoin contohnya dan kalian simpan atau di hold sehingga kalian hanya akan untung jika harga Bitcoin tersebut naik. Maka untuk spot ini kalau kalian mau untung ya kalian harus jual di harga tertinggi gitu ya. Terus setelah dijual ternyata masih naik gitu ya, ya otomatis kalian sudah habis koinnya. Jadi nggak punya koin lagi kalau kalian sudah jual semua. Dan kalian harus menunggu harganya turun lagi kalau kalian mau belanja. Kalau misalkan beli di harga tinggi tersebut ya kemungkinan bisa nyangkut. Ini untuk di spot ya. Tapi bedanya kalau di future ya kalian bisa jual beli kapan saja. Misalnya kalian sedang melihat harga Bitcoin lagi tinggi banget nih. Terus kalian mau melakukan take profit gitu ya, seolah-olah kalian punya Bitcoin dan sell di atas. Itu bisa menggunakan future dengan mode short atau sell. Walaupun kalian tidak memiliki Bitcoin di spot, tapi di future kalian bisa melakukan short pada Bitcoin dengan modal USDT kalian. Maka kalian bisa mendapatkan profitnya dari selisih penurunan harga tersebut. Kemudian untuk modalnya ya, jadi kalau spot memang kalian butuh modal besar, tapi di future karena ada fungsi dari leverage tadi, setidaknya ya kalian jadi seperti mendapat peningkatan nilai ya dari leverage. Jadi peningkatan leverage ini setiap pairs itu memiliki pengkali yang berbeda. Nanti akan kita bahas lebih detail. Jadi di future ini ada beberapa istilah ya. Seperti yang tadi kita bahas yaitu leverage, kemudian ada margin, liquidation, funding rate, dan beberapa hal lainnya. Namun ini yang sering kita temui di saat kita trading future harian ya. Oke, yang pertama leverage. Jadi leverage ini adalah fitur untuk memperbesar daya beli dengan modal yang kecil. Sebagai contoh ya, leverage kali 10 artinya nilai aset kalian misalnya modal kalian hanya $1.000. Jika kalian menggunakan leverage kali 10 maka modal kalian itu setara dengan $10.000. Bahkan leverage ini bisa lebih dari 100 kali ya. Maka disarankan dengan bijak jangan menggunakan leverage tinggi. Saran saya bagi kalian yang baru belajar gunakan kali 5 atau kali 10 saja maksimal itu sudah cukup. Dan yang paling penting jangan all in. Mentang-mentang modalnya cuman $100 misalnya ya. Terus kalian mau all in kali leverage 100 jadi kalian bisa open posisi $10.000. Itu namanya tradingnya nggak sehat ya. Jadi kalau misalkan tradingnya menggunakan modal $100 ya berarti kalian cukup menggunakan sekitar $10 saja resikonya dengan leverage kali 10. Jadi sama saja kalian menggunakan $100 untuk trading future tapi dengan resiko $10 saja. Sehingga kalian bisa membuka open posisi di pairs yang sama untuk averaging atau kalian juga bisa melakukan jual beli di pairs lainnya. Selanjutnya adalah margin. Ini adalah jumlah uang yang harus kalian sediakan sebagai jaminan untuk membuka posisi trading.
Jadi semakin tinggi leverage itu semakin kecil margin yang dibutuhkan, tapi semakin besar juga resikonya. Liquidation terjadi pada saat harga bergerak terlalu jauh dari posisi kamu masuk market atau entry, misalkan buy dan sell. Kemudian margin kamu sudah tidak cukup untuk menahan kerugian. Maka yang terjadi adalah open posisi kamu yang tadi buy atau sell itu akan otomatis ditutup oleh sistem secara paksa ya, karena marginnya ini kan udah nggak nahan. Nah, margin ini adalah modal kalian. Jadi kalau kalian all in gitu modal $10 terus pakai kali 100, otomatis ini akan menggunakan seluruh margin yang ada di aset kalian. Jadi kalau kalian minusnya lebih dari $10 ya otomatis modal kalian habis dan open posisinya pun akan ditutup. Funding rate ini adalah biaya berkala yang dibayar antara trader long dan short untuk menjaga harga kontrak futures agar tetap sejalan dengan harga pasar spot. Atau lebih mudahnya biasa kita mengenalnya dengan biaya fee transaksi. Oke, sekarang saatnya kita praktek langsung. Bagi kalian yang belum punya akun future, silahkan daftar dulu menggunakan link di deskripsi video. Kalian nantinya akan mendapatkan voucher rebut 100 USDT dan ini bisa berbeda-beda ya setiap orang yang mendapatkan rewardnya. Pastikan kamu sudah menyelesaikan proses KYC supaya kalian bisa gunakan untuk trading. Bagi sobat yang tidak ketemu mode future-nya, kalian pilih menu setting kiri atas, kemudian pilih bagian paling bawah itu ada Binance Pro. Jadi pastikan kalian menggunakan Binance Pro agar menu future-nya itu muncul ya. Kemudian untuk depositnya kalian bisa pilih advance. Kalian bisa pilih deposit menggunakan P2P melalui bank lokal atau menggunakan kripto. Untuk video panduan depositnya saya sudah buatkan video terpisah ya. Setelah deposit pastikan kalian transfer dananya ke wallet future ya, karena ini walletnya terpisah dari wallet spot. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal klik trade future di bagian bawah sini. Kemudian kita pilih nih, kita mau trading apa, di pairs apa. Jadi kalian harus melakukan analisa dulu ya. Oke, di sini saya pilih misalnya Bitcoin. Oke, yang pertama di sini kalian pilih dulu mau menggunakan mode isolate atau cross. Jadi margin cross ini artinya menggunakan seluruh modal yang ada di wallet future kalian. Kalau untuk isolated ini cocok bagi kalian yang mungkin ingin membatasi setiap open posisinya. Jadi dengan isolate ini, misalnya kalau kalian modalnya $100 ya, kalian buat setiap entry posisi itu menggunakan modal $10. Maka jika marketnya tidak sesuai prediksi, terus kemudian kalian minus yaitu maksimal ya hanya sebanyak $10 saja. Jadi tidak sampai kena modal yang $100 kalian. Jadi kalian sudah alokasikan $10 menggunakan isolate. Mungkin ini cocok bagi kalian yang tidak punya waktu untuk setting stop loss-nya. Kemudian untuk mode cross ini ya seluruh aset kalian itu bisa jadi all in gitu ya. Makanya untuk mode cross ini biasanya digunakan untuk orang yang sudah profesional. Selanjutnya kita wajib ya analisa dulu. Oke, kita buat analisa singkat di sini. Kita lihat BTC lagi turun nih. Jadi ya analisa itu tidak semudah kita lihat buy dan sell ya. Kalian harus punya perhitungan sendiri untuk melakukan analisa tersebut. Oke, di sini karena ini untuk video ya, ini mungkin hanya singkat saja. Saya analisa yaitu sell. Jadi kita bisa pilih short di sini untuk sell dan leverage ya. Bagi kalian yang masih awam itu leverage-nya jangan besar-besar. Kalau bisa kali 5 atau maksimal kali 10 saja. Kalian juga bisa ketik secara manual di sini misalkan kali 10. Oke, misalnya ya modal kalian $100. Jangan all in $100 kali 10. Itu artinya kalian bisa entry posisi 1000 di sini ya. Jangan gunakan semua modal kalian, ini namanya all in, tapi cukup gunakan misalkan $100 atau kalian bisa sesuaikan dengan resiko kalian. Misalkan setiap entry posisi resikonya 15% kena stop loss ya gitu ya. Terus kemudian di sini saya pakainya mode isolate aja supaya nanti kita nggak perlu setting SL. Tapi kalau memang sempat ya kalian bisa setting stop loss-nya. Oke. Kemudian di sini dari modal $100 tersebut saya resikokan 15% dari modal $100. Jadi saya input di sini 150 karena ada pengkalinya ya. Jadi $15 dikali 10 kita masukkan 150. Kemudian kita entry sell bisa pilih order book di kanan sini atau harga yang sedang berjalan. Kita gunakan harga yang berjalan saja. Jadi saran saya kalian menggunakan harganya order book ya kalau misalkan mau entry supaya nanti nggak floating. Karena ini sebagai contoh kita buat harga yang berjalan. Oke, di sini kita klik sell.
Oke, posisinya sudah terbuka ya. Oke, jadi tadi saya menggunakan resiko 12% ya, $120 untuk melakukan short position. Jadi ini adalah margin jika kita menggunakan isolate. Saat harga berlawanan arah dan mendekati minusnya, ini kan minusnya baru sekitar $0,06 ya. Kalau minusnya mendekati margin ini, karena kita menggunakan mode isolate, otomatis akan terkena likuidasi berdasarkan margin. Jadi tidak sampai kena di modal utamanya. Oke, langkah terakhir adalah take profit ya, TP dan SL. Di sini kita bisa masukkan untuk position TP dan SL-nya menggunakan USD. Misalkan take profitnya $2. Terus untuk stop loss-nya $1, itu juga bisa. Atau kalian bisa menggunakan harga yang berjalan. Misalkan take profit-nya di 160.000 ya, karena kita melakukan short position. Terus untuk stop loss-nya 120.000. Jadi kalau harga naik ke 120.000, kita otomatis terkena stop loss. Oke, kita setting seperti ini dan klik confirm. Kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah take profit dan SL-nya sudah muncul. Terus apakah bisa kita close secara manual? Misalkan sudah profit nih, atau kalian mau cut loss, itu bisa langsung klik close di sini, maka secara otomatis open posisi kalian akan tertutup. Dan ini adalah liquidation atau likuidasi. Jadi kalau harga menyentuh 129 sekian, maka margin yang sebelah sini biasanya akan habis dan kalian terkena liquidation. Tapi karena kalian sudah membuat stop loss di 120 ya, otomatis nanti di saat menyentuh harga 120 ini, perdagangan kalian akan terkena stop loss secara otomatis. Jadi tidak menunggu margin yang $11 ini sampai habis. Oke, kita contohkan close secara manual ya. Jadi simple banget, kalian tinggal klik aja close di sini dan confirm. Maka otomatis kalian sudah melakukan take profit. Tapi pastikan di saat kalian melakukan take profit jangan terlalu tipis ya dari posisi kalian entry, karena ada biaya fee transaksi. Kalian bisa lihat contohnya ini. Jadi kalian bisa melakukan perhitungan supaya nanti profitnya itu tidak jadi minus karena biaya transaksi. Tapi tenang aja, di Binance untuk fee biaya transaksinya itu kecil kok, hanya 0,05%. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau videonya bermanfaat, support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.